Halo, perkenalkan nama saya Aldianor dengan NIM 25010502062 Program Studi Perbankan Syariah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Di sini ada judul menganalisis implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. Di sini saya menuliskan latar belakangnya. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia BI Rate dalam mengendalikan laju inflasi pada periode bulan Mei 2025 sampai April 2026. Terus yang kedua yaitu bagaimana dampak kenaikan inflasi terhadap daya beli masyarakat serta pengaruhnya terhadap investasi dan konsumsi di Indonesia. Dan yang ketiga itu ada pengaruh kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap sektor perbankan dan UMKM. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis efektivitas dan responsif kebijakan moneter Bank Indonesia melalui instrumen BI Rate dalam pengendalian inflasi. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi dampak real kenaikan inflasi terhadap penurunan daya beli masyarakat serta implikasinya pada aktivitas investasi dan konsumsi domestik. Yang ketiga ada untuk mengevaluasi peran kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pada keberlangsungan sektor perbankan dan UMKM. Memasuki bab 2 yaitu landasan dan teori. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga demi mencapai tujuan ekonomi makro tertentu. Kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraksioner. Yang kedua ada BI Rate atau suku bunga acuan. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kenaikan BI Rate akan direspon oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga atau deposito dan suku bunga kredit yang mengarahkan masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi pinjaman. Lalu yang ketiga ada inflasi dan nilai tukar. Inflasi di sini adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan nilai tukar atau bisa juga disebut dengan kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Depresiasi nilai tukar rupiah dapat memicu imported inflation, yaitu kenaikan harga barang di dalam negeri akibat mahalnya bahan baku impor. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode dan data. Data yang saya gunakan di sini itu bersifat kuantitatif yang saya peroleh dari publikasi resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dalam rentan waktu bulan Mei 2025 hingga April 2026. Pada periode bulan Mei sampai bulan Juli pada tahun 2025, inflasi masih sangat wajar di angka 2,60% hingga 2,85% dengan suku bunga 625. Nilai tukar rupiah kita itu dari 16.200 hingga 16.350 dengan pertumbuhan ekonomi 505%. Pada bulan Oktober 2025, inflasi menurun di angka 2,35% sampai 2,55% dengan suku bunga 600%. Nilai rupiah kita dari 15.600 hingga 15.900 dengan pertumbuhan ekonomi 495. Lalu memasuki awal tahun bulan November 2025 sampai Januari 2026, angka inflasi menjadi naik di angka 2,50% hingga 2,70% dengan suku bunga 625%.
Lalu nilai tukar rupiah menjadi dari 15.800 hingga 16.100 dengan pertumbuhan ekonomi 510%. Lalu pada bulan Februari sampai bulan April pada tahun 2026, inflasi naik lagi menjadi 2,88 hingga 2,95% dengan suku bunga 650%. Dengan nilai tukar rupiah kita 16.002,50 sampai 16.400 rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 502%. Baik, selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu tentang pembahasan. 1. Efektivitas kebijakan moneter terhadap inflasi. Berdasarkan data pada tabel sebelumnya di bab 3, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang responsif dan fleksibel. Pada periode Agustus hingga Oktober 2025, ketika angka inflasi domestik melandai dari 2,55 sampai 2,35%, BI mengambil keputusan ekspansif moderat dengan menurunkan BI ke level 6% untuk merangsang aktivitas ekonomi. Namun, memasuki awal tahun 2026, tekanan inflasi kembali meningkat akibat kenaikan harga pangan musiman dan tekanan geopolitik eksternal yang melemahkan rupiah hingga ke 16.400 pada bulan Maret 2026. Menghadapi potensi lonjakan inflasi yang menyentuh angka 2,95%, Bank Indonesia segera menerapkan kebijakan moneter kontraksioner dengan menaikkan BI rate secara bertahap menuju 6,50%. Dampak transmisi kenaikan suku bunga ini berhasil menekan laju peredaran uang belanja agregat, sehingga inflasi pada bulan April 2026 berhasil diredam kembali ke angka 2,88%. Hal ini membuktikan bahwa instrumen BI rate masih sangat efektif dalam mengkontrol ekspansi inflasi nasional agar tetap berada pada koridor sasaran pemerintah. Yang kedua, dampak kenaikan inflasi terhadap daya beli masyarakat. Efektivitas kebijakan moneter terhadap inflasi ketika harga pangan naik, pokok merangkak naik, namun pendapatan masyarakat stagnan. Daya beli real otomatis mengalami penurunan. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah dipaksa untuk melakukan realokasi anggaran. Dari yang semula dialokasikan untuk barang sekunder atau barang tabungan, dialihkan menjadi kebutuhan dasar pokok, yaitu pangan dan energi. Penurunan daya beli ini jika dibiarkan terlalu lama akan memicu kemerosotan konsumsi domestik yang merupakan motor utama penyumbangan besar produk domestik bruto PDB Indonesia. Lanjut, yang ketiga adalah pengaruh inflasi BI dan nilai tukar terhadap investasi dan konsumsi. Menurut konsumsi domestik, tingkat konsumsi sangat sensitif terhadap suku bunga perbankan. Ketika BI rate naik menjadi 6,50% di awal tahun 2026, suku bunga kredit konsumsi KPR, kredit kendaraan, ikut melonjak naik juga. Hal ini menurunkan niat masyarakat untuk membeli barang tahan lama melalui skema cicilan bank. Ditambah lagi nilai tukar rupiah yang sempat melemah ke 16.400 menyebabkan harga barang jadi atau setengah jadi berbasis impor menjadi mahal.
yang memperlambat laju konsumsi barang mewah dan elektronik. Investasi. Menurut investasi mengalami kelesuan saat BI rate berada pada tingkat yang tinggi. Tingginya suku bunga meningkatkan biaya modal bagi perusahaan yang hendak meminjam dana ekspansi ke perbankan. Selain itu, fluktualisasi nilai tukar rupiah yang kurang stabil membuat investor asing memilih sikap wait and see guna menghindari kerugian atas nilai kurs atau nilai tukar saat modal dikonversi kembali ke mata uang dolar Amerika Serikat. Yang keempat, di sini ada pengaruh kebijakan moneter terhadap UMKM dan perbankan. Bagi perbankan, suku bunga acuan tinggi memaksa perbankan untuk menaikkan suku bunga deposito agar likuiditas masyarakat tidak keluar. Kondisi ini menaikkan biaya dana bank. Di sisi lain, perbankan dihadapkan pada risiko kenaikan angka kredit macet. Jika mereka terlalu ekstrim menaikkan bunga kredit pada nasabah yang eksis, perbankan akhirnya cenderung mengetatkan penyaluran kredit untuk menjaga kesehatan rasio keuangan mereka. Lalu bagi sektor UMKM menjadi kelompok yang paling terpukul oleh kebijakan moneter ketat ini, mengingat mayoritas terhadap kerja UMKM bersumber dari kredit perbankan. Kenaikan suku bunga mempersulit akses mereka terhadap modal murah. Biaya produksi UMKM meningkat di saat daya beli konsumen sedang tertekan akibat inflasi, sehingga menurunkan margin profitabilitas usaha kecil dan memperlambat laju kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi makro. Baik, selanjutnya memasuki bab yang kelima, yaitu bab kesimpulan. Di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, kebijakan moneter Bank Indonesia melalui penaikan BI rate menjadi 6,50% terbukti responsif dan efektif dalam menjinakkan inflasi agar tidak menembus batas psikologis sampai 3,3%. Kenaikan inflasi ini terbukti memberikan dampak langsung berupa penurunan daya beli real masyarakat akibat pengetatan anggaran konsumen domestik. Variabel BI rate yang tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang memberikan dampak hambatan ganda bagi pertumbuhan investasi korporasi serta memperlambat minat konsumsi yang berbasis kredit. Lalu yang keempat, kebijakan moneter kontraktif ini menimbulkan dampak dilematis. Di satu sisi menjaga stabilitas harga, namun di sisi lain membatasi ruang gerak pertumbuhan UMKM dan meningkatkan risiko beban biaya dana pada sektor perbankan. Lanjut, di sini ada saran. Yang pertama, Bank Indonesia diharapkan dapat mulai mengombinasikan instrumen kuantitatif selain BI seperti giro wajib minimum atau makroprudensial longgar agar sektor perbankan tetap memiliki likuiditas untuk menyalurkan kredit produktif. Yang kedua, pemerintah dan BI perlu memberikan skema subsidi bunga atau pembiayaan khusus yang terisolasi dari kenaikan BI rate bagi sektor UMKM seperti kredit usaha rakyat atau bisa juga disebut KUR, agar sektor real dapat bertahan di tengah kebijakan moneter yang ketat. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam penjelasan PPT saya ini.
Dan untuk pembahasan yang lebih lengkapnya ada di makalah saya. Saya Aldianor dengan NIM 250105020062, program studi perbankan syariah, pamit undur diri. Assalamualaikum.